The IQ Race. Akhirnya kita udah sampai di tantangan kedua dan kita harus membuka 5 padlock nih. Jadi padlock yang pertama itu polanya itu kalau kalian lihat 7 itu merupakan jumlah dari 1, 2, 4. Jadi 1 tambah 2 tambah 4 itu sama dengan 7. Dan kalau kalian lihat 13 itu sama dengan 2 tambah 4 tambah 7. Dan seterusnya. Nah, jadi untuk menjawab ini kalian harus menjumlahkan ini 3. 927 tambah 1705 tambah 3136 sama dengan 5768. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan mungkin cara yang Axel sama Shakira itu cara ngerjain soal nomor 1 ini. Mereka langsung lihat selisih dari setiap bilangan ini. Misalnya 1 ke 2 itu bedanya 1. Kan 2 ke 4 itu bedanya 2. Dan seterusnya. Nah, contohnya kalian udah sampai di pola sini nih. 13 sama 24. Selisihnya kan 11. Pola apa ya? Kalau kalian bisa lihat. Nah, polanya itu yaitu 6 kali 2 kurang 1. Nah, itu pola apa ya? Oke, kalian lihat lagi ya. 20 itu apa? 20 itu 11 kali 2 kurang 2. 37 itu adalah 20 kali 2 kurang 3. 68 itu adalah 37 kali 2 kurang 6. Dan 125 itu adalah 68 kali 2 kurang 11. Nah, kalian udah lihat bahwa polanya itu 1, 2, 3, 6 sama 11 itu berasal dari deret yang ada di sini. Nah, untuk cari tahu 125 kita harus tahu 68 sama 11. Jadi 1 sebelumnya dan 4 sebelumnya. Jadi 1 sebelumnya dan 4 sebelumnya. Oke, jadi kita bisa tulis begini. Angka selanjutnya yang kita mau cari tahu itu jawabannya adalah 3136 tambah 2 kali 1431 kurang 230. Ini kalau kalian jumlahkan semua itu 5768 sama dengan jawaban yang sebelumnya. Nah, padlock yang kedua ini kalian harus cari tahu berapa banyak persegi. Kalian bisa lihat dulu dari persegi 1 kali 1 ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. Oke, 2 kali 2. 2 kali 2 persegi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Nah, 3 kali 3 punya persegi ada 1 ya. Jadi kalian jumlahkan itu semua dapat 11. Berarti 2 digit yang paling depan dari padlock ini adalah 11. Nah, terus kalian bisa coba kerjain soal nomor 2. Tapi menurut gua ya, kalau kalian kira-kira lihat, kalian bisa kira-kira aja berarti digit pertama itu udah pasti antara 1 atau 2. Ya kan? Terus kalian bisa tinggal coba-coba aja ini ke depan di padlocknya. Tinggal coba, 0 bisa gak? Gak bisa. 1 gak bisa. 2 gak bisa. 3 gak bisa. Lanjut terus sampai jawabannya benar. Jadi pakai cara brute force lebih cepat daripada cara hitung satu persatu. Nah, kalau kalian ingin cari tahu jawabannya itu sebenarnya gimana caranya itu begini. Kalian pilih dulu satu titik. Habis itu pilih titik kedua. Habis itu pilih titik ketiga. Nah, ada berapa banyak titik ketiga yang bisa menghasilkan segitiga? 1, 2, 3. Berarti awalnya itu ada 3. Habis itu kita hapus lagi. Kita pilih titik kedua, misalnya di sini. Terus kalian pilih titik ketiga ini sama ini. Berarti ada 2 ya kan? Nah, kalian jangan hitung sini lagi ya. Ini udah dihitung, jadi jangan double counting. Kalau ditambah-tambah terus, itu terakhir dapat 24. Padlock yang ketiga. Kita coba kerjakan ya. Nah, kita harus misalkan dulu ini. Misalkan akar dari 12 tambah akar dari 12 tambah titik itu sama dengan A. Kalian bisa substitusi persamaan yang di kiri itu A sama dengan akar dari 12 tambah A. Ya kan? Nah, kuadratkan dua sisi. Kalian dapat A kuadrat kurang A kurang 12 itu sama dengan 0. Itu A kurang 4, A tambah 3 sama dengan 0. A sama dengan 4 yang memenuhi, oke? Nah, terus digit kedua nih, caranya itu kalian harus misalkan dulu angka 2 juta itu sama dengan X ya. Habis itu kalian bisa substitusi X tambah 3, X kurang 3 kurang X tambah 4 kali X kurang 4.
X kuadrat kurang 9 kurang buka kurung X kuadrat kurang 16. Ini kalau dihitung kalian dapat 7. Sejauh ini kita dapat 4, 7. Nah, digit ketiga itu, jadi kalian hitung ini dulu. Hitung 3/4 dulu ya. Itu dapat 3/4. Lanjut, hitung 3/4 sama 8/9. Itu dapatnya 2/3. Kalau kalian kali. Untuk dapat 3 ini, kalian tinggal 2/3 kali 15/16. Jadi dapatnya 5/8. Ini kali dengan ini, dapatnya 3/5. Ini kali dengan ini, dapatnya 7/12. Nah, kalian dapat polanya nggak? Kalian lihat bahwa ini, dan ini itu membentuk pola aritmatika titik tambah 2, di bawahnya itu titik tambah 4. Nah, terus kalian lihat ini sama ini membentuk aritmatika titik tambah 1, dan bawahnya itu titik tambah 2. Nah, dan kalian seterusnya nih sampai 288 sampai 289. Nah, kalian kalau hitung itu terakhir kalian dapat jawabannya 9. Habis dikali dengan 17 yang di awal, oke? Oke, digit ketiga itu 9. Oke, digit yang keempat. Kita ingin menghilangkan 4/3-nya. Soalnya ini deret tak terhingga ya. Jadi kita pengen coba menghilangkan 4/3 terus kecilin sampai kecil banget lah. Terus kita bisa dapat jawabannya. Apa yang gue maksud itu yaitu gini. 4/3 berarti kita tulis tambah kurang 4/3. Terus nih gue harus tambah berapa nih biar dapat 4/15. Nah, agar bisa gitu kita harus tambah 24/15. Yang dimana itu kalau kita sederhanakan 8/5. Nah, terus kita tambah lagi. Terus kita harus negatif 8/5. Terus di sini kita harus tambah berapa ya? Agar bisa mendapatkan 4/35. Nah, ini kita harus tambah 60/35. Itu kalau kalian sederhanakan, ini jadi 12/7. Terus kalian lihat, oh ini angkanya itu kan 1.6 berapa gitu. Terus di sini itu kalau kalian hitung 1.7 titik gitu. Nah, kalian jawabannya itu pasti bilangan bulat ya. Jadi ini paling dekat itu ke bilangan bulat 2. So ini deret tak terhingga. Jadi kita dapat 4792. Nah, peluang keempat ini sangat menarik ya. Kalau kalian tidak dapat idenya itu sebenarnya udah susah banget buat ngejawab soal ini. Tapi idenya itu dari sini. Isi dulu 8. Nah, agar bilangan genap ini harus tambah 7 ya. Jadi biar bisa genap. Terus ini juga harus 7, ini juga harus 7. Agar kolomnya ini genap, ini harus 8. Ini juga 8, 8, 8. Nah, jadi ini harus 7 ya. Kita tulis dulu ini. Ini yang penting. 3 kali 4 ini. Nah, di sini kalau kalian ganti aja salah satu kayak barisnya. Misalnya kalian ganti ini jadi 7. Nah, kalau kalian ganti itu jadi 7, ini harus ganti jadi 8 biar genap kan? Dan ini harus ganti jadi 7 biar genap. Terus karena ini 8 sama ini 7, ini terpaksa harus ganti jadi 8 biar genap. 7, 8, 7, 8. Genap ya. Nah, kita kasih contoh lain lagi. Misalnya ini gua ganti jadi 7. Nah, terpaksa ini harus ganti jadi 7 biar genap baris ini. Dan ini harus ganti jadi 7. Dan ini harus ganti lagi jadi 7. 8 jadi 7, 7 jadi 8. Intinya itu kalau kalian mengganti salah satu bilangan yang ada di sini, ini semua akan mengikuti. Karena setiap kolom dan baris dari 3 kali 4 ini bisa diisi dengan 7 atau 8. Berarti ada 2 kombinasi 2 pangkat 12 yaitu 4096. Oke.
petlong kelima itu kita harus baca dari ini dulu. Nah, hasil penjumlahan semua digitnya itu lebih dari 20 dan bukan bilangan prima. Terus kita lihat petunjuk nomor 3. Asumsi kita ambil 2, 4, sama 5. Ini jumlahnya berapa? 11. Berarti digit terakhir itu harus 10 atau lebih dari 10 biar bisa lebih besar daripada 20 kan? Nah, ini kan tidak mungkin. Jadi, 2, 4, 5 itu merupakan kombinasi yang salah. Berarti paling tidak kita harus melibatkan 7. Habis itu kita lihat yang pertama. 2 angka benar dan terletak pada posisi yang benar. Oke, kita tahu 7 benar, terus kita asumsikan 3 itu benar. Karena 3 itu benar, di sini kita dikasih tahu 2 angka benar. Jadi 3 udah benar. Berarti angka yang selanjutnya itu 2 ya yang benar ya. Soalnya 4 itu kan salah ya berdasarkan petunjuk pertama. Jadi 7, 3 sama 2. Terus berdasarkan petunjuk ketiga itu yang mungkin untuk bilangan keempat itu adalah 5. Soalnya harus ada 3 angka yang benar. Jadi misalnya ini kita pilih 5. Jumlahnya itu berapa tuh? 17. Jadi kurang dari 20 jadi salah ya. Jadi 7, 3, 2, 5 itu merupakan urutan yang salah. Jadi kita coba 7 sama 4. Kita hapus dulu. Oke, sekarang kita asumsikan 7 sama 4 itu benar. Jadi kita udah beres dengan ini. Habis itu kita lihat ini 4 udah pasti benar. Terus kita coba 2. Nah, 2 udah pasti benar. Berarti ini di sini berdasarkan petunjuk ketiga itu 2 benar. Terus angka yang satu lagi itu bisa apa ya? Tadi ada 7 ya. Terus satu lagi bisa 8 agar lebih besar dari 20. 9 itu tidak bisa berdasarkan petunjuk pertama itu 9 itu salah. Jadi kita dapat 2, 4, 7, 8. Dikasih tahu bahwa 7 itu dia digit yang kedua dan 4 itu di digit keempat. Terus 2 sama 8-nya itu di mana? Nah, kalian baca petunjuk ketiga ya. 2 berada pada posisi yang benar. Berarti 2 sama 4 itu benar. 7 kan salah kan di sini. Berarti depannya 2, berarti ini 8. Oh, benar. Berarti ini jawabannya. Sungguh sedih rasanya menyadari bahwa Clash of Champions sudah berakhir dan kita tidak bisa menikmati lagi keseruannya setiap minggu. Saya harap sih tahun depan ada season 2 ya dan saya bisa ikut serta dalam lombanya secara langsung. Dengan ini maka berakhir sudah video terakhirku membahas strategi mengerjakan tantangan yang ada di Clash of Champions. Semoga video yang sudah saya kerjakan selama ini bisa membantu kalian dan memberi manfaat dan inspirasi bagi teman-teman yang ada di Indonesia untuk terus berjuang dan meraih impiannya. Sampai jumpa di awal September untuk video berikutnya dan terima kasih banyak atas dukungan kalian selama ini.